Hari ini temanya adalah menjadi bejana Allah. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6, mari kita buka. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Ya, Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Ya, di bawah perikop pelajaran dari pekerjaan Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segala perbuatan lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat dan tanah bergerak rusak, maka itu menjadi kembali menjadi bejana lain apa yang baik dan pemakanan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, Masa kau tidak dapat melihat jalan kamu yang situ ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti Samaria tidak demikianlah kamu hai kaum Israel. kalau kita tadi boleh menyanyikan pujian bagaikan bejana siap, satu pujian yang sering kita nyanyikan, bukan hanya sekarang, pujian yang sangat indah, apalagi kalau kita menyanyikannya dengan suasana worship secara dan bersama. Satu kerinduan kita, seperti lagu itu menyatakan bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ku mau seperti ini Yesus. Ya, satu ungkapan komitmen kita, pernyataan iman kita bahwa kita punya Tuhan dalam hidup kita. Tapi apakah ketika kita menyatakan bagaikan bejana, seperti apa sih bagaikan bejana itu? Bagaimana kita bisa relate dengan bejana? Bagaimana ketika cara Tuhan membentuk kita? Seperti apa sih? Yang menjadi pertanyaan yang juga akan menjadi pergumulan kita bersama. Bejana yang dimaksud adalah sebuah gentong, ya, kita bayangkan gentong atau pot yang terbuat dari tanah liat. Biasanya kalau pas membuka di depan terus ada ya dari tanah liat atau gentong, ya. Kalau dia mau membuat pot atau gentong itu, dia harus melalui proses yang panjang. Artinya, pertama tanah liatnya dikumpulin, diolah supaya bisa dibentuk. Setelah itu mulailah pembentukan itu terjadi, lalu dibakar, ya, dibakar, lalu mulai dihias. Jadi bukan serta-merta dari tanah liat, tetapi ada proses yang panjang. Bahkan mungkin ketika dalam proses itu nggak langsung jadi, ada kegagalan, ada yang harus diperbaiki. Nah, seperti itulah ketika bejana itu dibuat. Intinya cuma satu, terserah si pembuatnya mau buat seperti apa. Ya, si pembuatnya mau bikin kayak apa nih? Jadi saya pernah dulu mendampingi anak-anak ketika masih sekolah ke satu desa yang membuat kerajinan tanah liat atau pembuatan. Ya, mulai dari dia dibakar, lalu dikasih contoh nanti buatnya seperti ini ya. Dan namanya juga anak SD ya, yang terjadi adalah bentuknya beraneka ragam menurut kemauan si anak itu, gitu ya. Jadi saya mulai membayangkan ketika tanah liat yang sama dikasih bentuk yang sama, tapi ketika si pengolahnya membuatnya secara alanya dia, itu juga bisa jadi berbeda. Nah, sama kalau kita lihat ya, ketika ayat bacaan hari ini, firman Tuhan datang kepada Yeremia, ya, itu mempersiapkan apa? Situasi supaya Yeremia betul-betul mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Itu di ayat 1 sampai 2. Nah, tadi sudah kita baca. Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan? Nah, ayat 6 dikatakan Tuhan dengan jelas menyatakan maksudnya ia ingin membentuk umatnya sesuai dengan rencananya. Ia ingin membentuk umatnya seperti tukang periuk membentuk tanah liat. Ya, jadi dalam pembuatan periuk, ya, tanah liat itu diolah tadi yang saya katakan beberapa kali. Ya, saya bayangkan itu nggak mulus seperti tadi yang anak-anak kecil membuat, gitu ya. Ada goresan, ada retakan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pergi ke satu toko yang menjual pot itu biasanya kalau kita bandingkan kata itu homemade nggak bisa sama sekali. Ya, ada yang agak miring ketika ditaruh, ya, ada yang sedikit copel sedikit, atau ada yang modelnya keluar sedikit nggak simetris misalnya. Tapi disitulah kalau kita lihat bagaimana pembuatan periuk itu oleh si penjuna butuh waktu yang lumayan lama.
retakan, mungkin juga kena binatang atau ada cakaran, itu akan ditambah dengan hati-hati oleh si tukang kering. Kalau di ayat 4 itu bahkan kalau saya bacakan ya, satu kalimat yang indah, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tanah itu rusak, maka tukang kering itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik daripada pemandangan, menurut apa yang baik daripada si penjunan itu, bukan menurut si tanah liat itu. Ya, jadi si penjunan, orang yang mengerjakan itu, yang akan mengerjakan baik atau tidaknya menurut pemandangan. Ya, tapi mungkin juga ketika dalam prosesnya ada yang sulit untuk dilakukan, ada yang sudah terlanjur, gitu ya. Biasanya si penjunan akan melakukan basah sedikit, dibentuk ulang. Artinya bahwa si penjunan itu mau membuat si periuk itu indah menjadi pemandangan. Kalau kita lihat lagi, kenapa sih Alkitab memakai istilah atau memakai kiasan tanah liat untuk boleh menggambarkan perumpamaan bahwa kita manusia adalah tanah liat. Sering kita mendengar dan ibu kembali menjadi begitu, ya, di dalam proses pemandian. Kenapa sih Tuhan memakai? Saya menemukan yang pertama bahwa tanah liat itu tidak dibentuk asal-asalan, tetapi untuk satu tujuan dalam hati. Ya, bukan asal jadi, tapi dalam satu tujuan. Nah, tanah liat ini Bapak Ibu, tanah liat ini terbentuk dari proses pelapukan kerak bumi. Dan kalau kita bisa menemukannya di tempat yang lembab, ya, di sungai, di danau, gitu ya. Nah, pada dasarnya itu tanah liat dianggap tidak berguna kalau nggak ada orang yang mampu membentuknya menjadi satu benda yang dianggap berguna. Ya, misalnya membuat pemikat itu buat pot, buat piring, ya, buat yang lain-lain. Nah, yang saya mau katakan adalah begitu pula ketika kita menyatakan bahwa kita itu sebagai tanah liat, kita akan menjadi sesuatu yang indah menurut keinginan sang penjunan kita. Kita akan menjadi sesuatu yang baik di pandangan sang penjunan itu, bukan di pandangan manusia. Kita seringkali sangat repot ketika kita butuh pencitraan supaya orang melihat kita baik. Kita sangat repot ketika kita harus memoles diri kita sedemikian rupa supaya orang menganggap bahwa kita itu baik. Tapi bagaimana ketika Tuhan melihat kita? Apa yang menjadi pandangan Tuhan dalam diri kita? Itu yang pertama, ya, bahwa si tanah liat itu bukan dibentuk asal-asalan, tetapi untuk tujuan tertentu. Yang berikutnya adalah ketika tanah liat itu dalam proses pembentukannya membutuhkan air. Biasanya akan ada air di dekatnya, si penjual itu mengambil sesemai untuk kurang ditambahkan air, gitu ya. Untuk apa? Supaya tanah liat itu bisa dibentuk dengan lebih enak. Tidak boleh terlalu banyak menjadi terlalu lembek atau terlalu basah. Tidak juga boleh terlalu kering. Harus pas, ya. Yang tahu adalah si penjunan. Nah, saya coba membayangkan ketika dalam hidup kita, saya si tanah liat, Bapak Ibu si tanah liat. Dalam hidup nggak selamanya itu mulus. Ada kalanya permasalahan hidup kita, ada kalanya pergumulan hidup kita membuat kita merasa sakit, membuat kita merasa bahwa Tuhan nggak seperti ini yang aku mau. Tapi Tuhan membentuk kita dengan cara yang luar biasa. Yang ada kala kami dengan air dan membentuk sedikit dia akan membuat perbaikan itu letak tangan itu menjadi lebih bagus. Nah, saya coba membayangkan Tuhan kadang-kadang dalam hidup itu juga masalah manusia. Ya, ada masalah, ada kebingungan, ada yang ada. Tapi Tuhan bisa mengakai itu. Suka duka Tuhan dari hidup kita dari Tuhan kita tetap firman Tuhan. Itu pasti meluapkan kita ada di dalam kondisi permasalahan dan problem itu. Yang ketiga, sekali lagi tidak dibuat asal-asalan, membutuhkan air. Yang ketiga, si tanah liat ini membutuhkan tekanan. Coba kalau kita lihat kunci pot, ini bentuknya nggak kotak aja ya, ada lakukan, ada gitu, tekanan di dalam. Yang ini nggak boleh ditekan, kita gelembung gitu ya, gelembung. Ya. Ada tekanan-tekanan dan teknik-teknik tertentu. Nah, cara menekan atau menentukan apakah hasil tanah liat itu sesuai atau tidak dengan si penjunan itu, ya, itu menurut pemandangan yang indah ya Pak. Saya coba memikirkan ketika saya mengaitkan dengan hidup kita, ada kalanya juga tekanan hidup kita membentuk kita menjadi orang yang lebih baik.
kita, membentuk kita menjadi pribadi yang tahu arti bagaimana kita harus bergantung sama Tuhan. Saya coba bayangkan ketika hidup kita smooth, mulus, selalu mulus ya, rasanya sepertinya kita nggak membutuhkan Tuhan karena kita punya kekuatan. Ya, tapi ketika kita ada di dalam kondisi yang mungkin tidak mengenakan, di dalam pembentukan yang sedang Tuhan kerjakan, nah di situ yang kita mengambil bahwa aku membutuhkan Tuhan dalam hidupku. Ya, jadi Bapak Ibu tidak kurang, tidak lebih yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Selalu intinya baik menurut pemandangan sihir itu ya intinya ya. Dan yang keempat adalah tanah liat itu membutuhkan waktu hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Tidak serta-merta langsung jadi, tetapi lebih kurang itu harus apa? Selama 2 jam minimal harus dijemur. Itu harus diproses, didiamkan sampai betul-betul kering dan siap digunakan. Saya mengaitkan dengan hidup kita. Hidup kita pun berproses. Nggak ada yang instan. Apapun yang terjadi, nggak langsung selesai. Tetapi ada fase air mata, ada fase tekanan, ada fase pengeringan, ada berbagai macam hal yang Tuhan butuhkan untuk membentuk kita tanah liat ini menjadi bentuk seperti ini. Tidak mudah, betul. Tidak bisa instan, betul. Tetapi kita mau belajar bagaimana si penjunan yang handal itu, Tuhan yang handal itu, mampu membuat tanah liat yang tidak berharga tadi yang saya katakan adanya di tempat-tempat yang lembab itu menjadi barang yang sangat berharga, menjadi barang yang bisa bernilai jual. Kalau kami di ekonomi itu ada barang-barang yang bernilai jual, ada yang tidak bernilai jual, ada barang ekonomis, ada barang ekonomis. Saya kalau di mata air terus mengalir gratis dia di pedesaan itu tidak ekonomis karena nggak berlaku, nggak ada nilai jual. Tapi begitu di Jakarta, coba aja kita buka keran air berjam-jam, kalau kita bayar airnya bisa jutaan, gitu ya. Nah itu menjadi barang ekonomis. Jadi kalau kita lihat dalam hidup kita pun seperti itu, ya. Kita dibentuk, kita dibersihkan, kita disiapkan untuk tujuan yang lebih besar. Nah Tuhan mau mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Dia mau membentuk kita menjadi serupa indah menurut pemandangan Tuhan. Yang pertama prosesnya adalah Tuhan pasti membersihkan kita. Kalau kita belajar bagaimana segala sesuatu dibersihkan Tuhan, membentuk si tanah itu bersih sebelum digunakan, disingkirkan batu-batuannya, disingkirkan kotorannya, gitu ya. Itu adalah langkah awal untuk proses pembentukan. Jadi ada proses, kalau saya baca di 1 Yohanes 1 ayat 7 dia bilang begitu. Tetapi jika hidup kita di dalam terang sama seperti dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, yaitu darah anaknya yang menyucikan kita dari segala dosa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan singkir supaya dosa itu tidak menghalangi perjumpaan kita. Ya, ada proses yang sedang dia kerjakan, yaitu dia akan menyingkirkan segala kotoran yang ada, menyingkirkan sebelum dibentuk atau membersihkan kotoran-kotoran sebelum dia menjadi serupa dengan apa yang dia lakukan. Yang kedua, setelah dibersihkan, Tuhan akan membentuk kita. Tuhan akan membentuk kita. Seperti bejana, dia akan membentuk kita. Mungkin, saya katakan, apa yang terjadi dalam pembentukan itu tidak sesuai dengan selera. Kita kadang-kadang suka komplain sama Tuhan, maunya begini, kenapa jadinya begini? Soalnya seperti itu, terjadinya seperti itu. Itulah manusia. Ketika dalam proses Tuhan membentuk kita, bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan terjadi. Bukan apa seperti yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang Tuhan perlu menjauhkan kita dari orang-orang. Tuhan mau menjaga kita di dekat orang-orang yang betul-betul belajar dan mengingatkan kita akan semua Tuhan. Kita akan dikelilingi oleh orang. Ada orang yang toksik, ada orang yang support, ada orang yang biasa-biasa aja gitu ya, karena kita punya relasi dengan dia. Tapi ketika Tuhan membentuk kita, sekeliling kita pun itu bisa Tuhan pakai. Kalau kita punya persekutuan seperti itu, kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang sama, punya tujuan yang sama. Ketika kita ada di dalam kelompok kecil, wadah di mana kita dibentuk oleh Tuhan, kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang punya visi yang sama menjadi murid Kristus. Ketika kita ada di orang-orang yang tidak mau belajar firman, tidak mau menghubungkan
itu kan membuat kita tidak tahu dari itu. Karena setiap kali kita mau melakukan mengatakan sih buang-buang hidup hanya sekali waktu itu. Jadi ketika Tuhan membentuk kita, Dia akan mengirimkan orang-orang yang juga akan mensupport kita. Walaupun di sekitar kita juga ada orang-orang yang tidak mensupport, tapi percayalah di dalam pembentukan ini, apabila bejana yang sedang dibuatnya itu rusak, sebuah peri akan mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada kita. Ini Tuhan menjaga kita. Saya selalu percaya, kalau saya suka bilang ke mahasiswa, ketika sedang ujian, saya biasanya memulai doa dan saya minta salah satu yang mereka pada itu menunjukkan. Pasti kalimat mereka yang banyak saya dengar adalah Tuhan, supaya ujian kami nilainya bagus, menjaga kami, jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Kira-kira begitu. Intinya bahwa Tuhan jaga ini supaya ujian saya ini jujur ya. Tapi ketika dia ujian dan dia kembali duduk, lingkungan dia adalah orang-orang yang terkenal dengan raja dan ratu nyontek. Saya suka bilang sama dia, kita kan berdoa menjauhkan supaya Tuhan menjauhkanmu, kamu nggak nyontek. Tapi kamu lihat kiri kanan depan belakang, kamu ada di mana? Kalau saya pindahkan kamu ke depan, nah kamu komplain ya. Kalau depan, dekat sama kamu. Karena juga saya nggak nanya-nanya. Karena kamu dekat saya lebih enak. Soalnya bukan saya selalu gitu ya. Jadi kalau kamu nggak tahu soal cerita saya. Seperti itu ketika kita dibentuk sama Tuhan. Kita berdoa, tapi kadang-kadang yang kita lakukan tidak seperti yang kita doakan. Saya pun juga bergumul. Apa sih yang saya doakan? Apa sih yang saya lakukan? Dan apa sesungguhnya yang saya percaya itu? Ya. Dan berikutnya ketika dibesini, dibentuk, dia mengulik, nah, dia menguji. Bagaimana cara dia mengulik? Mengulikan kita misalnya dengan cara apa? Kalau si tanah liat itu dimulihkan dengan apa? Digoncang, ya bisa ya seperti ayak, ya. Lalu dicampurkan dengan bahan lain, atau juga dengan panas, dibakar, ya. Nah ini kan tergantung material apa yang dimulihkan, berapa suhu yang akan dipasang. Nah ini akan melakukan sesuatu hal atau akan dirasakan oleh si tanah liat itu. Kalau saya ibaratkan secara personifikasi, saya membayangkan tanah liat itu dalam diri saya gitu ya. Akan ada rasa panas, akan ada rasa tidak enak, tidak nyaman. Tapi itulah kebutuhan sekarang ini. Gak selalu mulus ya. Saya mau ikut Tuhan, saya mau ini Tuhan ya. Meskipun saya susah menderita. Itu lagu ditulis bukan lagu tanpa arti gitu ya. Makanya kalau saya selalu ketika saya disertakan sama Tuhan dari saya selalu tanya kalau latar belakang kenapa sih dia nulis lagu seperti itu? Kenapa sih kata-katanya kok agak nyaman gitu ya? Kalau kita baca gitu ya, kita dengar lalu dia bilang meskipun saya susah mendengar lagu saya itu sama-sama. Pernyataan Tuhan yang seperti apa sih yang sedang dialami oleh si penulis lagu ini? Sama kita tadi nyanyikan, ya kita mau menjadi bejana Allah. Aku mau dibentuk oleh Tuhan. Aku mau seperti ini. Seperti apa sih ketika si penulis lagu itu bergumul menjelang ujian dan itu ditulis. Saya sangat percaya ketika kita menjadikan ujian itu biasa. Kita harus keluarkan dari mulut kita, karena memang kita harus nyanyi. Tetapi ujian itu lahir dari dalam ujian pasti melahirkan satu pengabdian ya. Nah, bagaikan bejana itu siap dibentuk. Apakah enak? Dan kalau kata saya awal, apakah enak sih kalau kita begitu sama Tuhan? Boleh dibersihkan, boleh ditipis, bahkan yang kami lakukan itu dibakar ya, dipanggang ya. Ada satu kesakitan yang aku merasakan, ada rasa ketidaknyamanan yang aku tidak ada lupa. Tetap inilah yang terbaik yang Tuhan mau membentuk kita. Pertanyaannya siapa sih Tuhan? Sampai Tuhan itu mau membentuk kita. Sampai dia mau membuat kita menjadi sebuah bejana yang baik di hidup Tuhan. Dan yang terakhir ketika dalam proses hidup kita, Tuhan menggunakan kita untuk tujuannya, bukan tujuannya. Ada orang yang dalam hidupnya mungkin jatuh bangun, yang tidak mulus, tetapi melalui jatuh bangunnya dia bisa menghasilkan. Ada orang yang dalam hidupnya rasanya
kalau kita boleh pakai istilah sudah jatuh ke timpuk tangga, ke bancet gitu ya, timpuk apa gitu ya, bertubi-tubi masalah dialami, tetapi itu baik buat kita. Kalau tadi saya bilang seorang penjual tidak akan pernah membuat anak dia itu dengan asal-asalan. Semua baik menurut pada hati. Mari kita baca Efesus 2 ayat 1. Yuk kita baca ya. Apa sih pandangan Tuhan yang baik buat kita? Bagaimana sih dia membentuk kita? Efesus 2 ayat 1. Nah, kita baca sama-sama, nggak usah dulu ya. 2, 3. Karena kita ini dibuatkan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang apa? Yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Lalu dikunci dengan kalimat yang indah. Dia mau supaya kita hidup. Jadi bukan sekedar kita melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan sekedar kita punya atau menyandang gelar-gelar tertentu yang seorang-orang melihat ya kita adalah orang yang lebih saleh dari mereka. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang mau kita kerjakan di dalam itu? Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia menaruh kita untuk tujuan yang lain. Ketika Dia membentuk kita, Dia tahu kita akan seperti apa. Masing-masing kita punya wajah, masing-masing kita punya badan, semua lengkap. Tuhan tahu. Kalau Tuhan boleh menciptakan kita. Ya makanya saya bersyukur banget tidak pernah terpikir dalam hidup saya mau operasi plastik. Ya. Saya mungkin kalau saya ngaca di depan, rasanya ibu saya kok besar banget, mata saya kok begini ya. Tapi nggak pernah terbersit saya itu ke operasi plastik. Saya cuma mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Dia ciptakan sempurna. Kemarin saya lagi searching di IG, saya melihat seorang yang operasi hidung. Yang gagal, ya operasi hidung gagal. Saya membayangkan Tuhan kalau saya ada di posisi itu, bagaimana ya perasaan saya? Saya cuma berkomentar segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup itu. Mari kita punya berbagai macam bentuk wajah yang berbeda. Ada yang bulat kayak saya, ada yang menciri Albert, ya, ada yang bulat kayak alur oval, ada yang segi empat, ya. Tapi semua baik dengan mata kita, dengan ya semua. Selalu yang dari Tuhan yang original itu baik. Penjunan tadi, kalau dia lihat retak, dia lihat nggak bagus, dia bentuk ulang menurut pandangannya Tuhan. Jadi nggak usah berkecil hati ibu-ibu ketika mata kita yang mulai turun, ya. Lalu udah kan lalu mulainya makin gede, ya. Bibir kita agak tebal atau pisang, udah nggak usah besar aja. Tuhan tahu yang terbaik, ya. Jadi selamatkan uang suami-suami kita, ya. Ya. Nah, pada akhirnya Tuhan akan terus membentuk kita. Tuhan akan terus menyesuaikan kita. Pembentukannya seperti apa? Sepanjang sampai Tuhan membentuk kita. Ya, Dia akan membentuk kita menurut kerelaan dan kehendaknya. Saya bacakan Filipi 1 ayat 4. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apakah kita mau ataukah kita bersedia ketika Tuhan mau mempercayakan kita akan banyak hal, membentuk kita yang kadang-kadang nggak mudah dan sakit, enggak? Ibaratnya harus dipanasi, harus belok arti, kita bersedia dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita kali ini. Tuhan menyatakan kita seperti itu. Tuhan ada bersama kita. Tangan-tangan yang boleh. Apapun yang ada, bahwa segala sesuatunya pasti akan indah. Bila Tuhan menolong kita, memahami diri kita dengan lebih arif, dengan lebih bijaksana, sekarang hari kita akan menjadi rasa syukur. Terima kasih.